Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatma Shakira dengan NIM 210603110006 dari jurusan Kimia kelas Kimia A, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi. Di sini ada 4 materi. Ya, untuk materi yang pertama yaitu kekuatan asam dan pH larutan garam. Sifat molekul dan kekuatan asam. Apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan. Ketika sudah terlarut, senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam atau basa ataupun tidak memiliki sifat keduanya. Untuk mengetahui seberapa kuat sifat asam atau basa, bisa tahu dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan protonnya. Kekuatan asam ini dipengaruhi oleh kemampuan suatu senyawa untuk memberikan proton kepada senyawa lain. Artinya, semakin kuat mendonorkan proton, maka kekuatan asam akan semakin tinggi. Kekuatan asam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelarut yang digunakan, suhu, struktur, molekul dari suatu asam. Senyawa yang ditentukan kekuatan asam ini terdiri dari 3, diantaranya yaitu hibrida bukan logam, senyawa asam okso, dan ion logam terhidrasi. Untuk yang non-metal hibrida, istilah hibrida umumnya ini dinamai senyawa biner yang hidrogen bentuk dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. Ada 2 faktor yang menentukan seberapa mudah proton dilepaskan dari hibrida non-logam, yaitu keelektronegatifan pusat non-logam dan kekuatan ikatan EH. Untuk elektronegativitas dari non-logam pusat, yaitu non-logam pusat ini berasal dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Keasaman dari hibrida non-logam pertama dari periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas unsur meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan keasaman. Contohnya seperti atom F itu lebih besar daripada atom H. Adanya keelektronegativitas itu, maka atom F mampu menarik kawat elektron pada atom H, sehingga senyawa ini akan memiliki kepolarian yang semakin besar. Pada larutan berair, hibrida golongan 3A hingga golongan 5A tidak memiliki sifat asam. Akan tetapi, peningkatan kekuatan asam ini dapat dilihat dari golongan 6A hingga golongan 7A. Kekuatan ikatan dari atas ke bawah berkurang, jadi antara E ke H, ikatan lebih panjang maka ikatan lebih lemah, dan H+ ini lebih mudah dilepas. Nilai tersebut dapat dilihat dari ikatan entalpinya. Asam kuat lebih mudah melepaskan H+. Contoh asam hidrolik yaitu HF kurang dari HCl, kurang dari HBr, dan kurang dari HI. Oxide compound yaitu senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan 1 unsur lain atau dikode dengan E. Semua oxide atom H akan berikatan dengan atom O, jadi panjang ikatan tidak masuk dalam penentuan kekuatan keasaman. Sifat dari silver ini adalah asamnya mengandung ikatan OH. Ada 2 faktor yang menentukan kekuatan asam dalam oxide, yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat E dan dipengaruhi banyaknya atom O yang mengelilingi ON of E. Selanjutnya yaitu ion logam yang terhidrasi. Ada beberapa ion logam tertentu yang terlarut dalam air. Ia memiliki sifat asam karena ia memiliki kemampuan mentransfer ion H+ kepada air.
Contohnya logam nitrat yang dilarutkan di dalam air. Nah, di situ ada reaksi MnO3 kali N ditambah X H2O akan menjadi MH2OX pangkat N plus ditambah NnO3 min. Nah, untuk jika ion logam Mn plus memiliki muatan kecil dan tinggi, kerapatan muatannya yang tinggi menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH molekul air yang terikat sehingga H+ itu dilepaskan. Selanjutnya yaitu oksida. Oksida adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut ada satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida bisa diklasifikasikan dalam asa, basa, atau amfoter. Untuk oksida asam, yaitu senyawa oksida yang bereaksi dengan molekul air, dia akan membentuk sebuah asam. Nah, untuk reaksi antara asam oksida itu ada oksida dan air, yaitu ada CO2 ditambah H2O akan menjadi H2CO. Terus ada SO3 ditambah H2O akan menjadi H2SO4. Terus di sini ada N2O5 ditambah H2O akan menjadi 2HNO3. Di sini ada P4O10 ditambah 6H2O akan menjadi 4H3PO4. Dan untuk Cl2O7 ditambah H2O akan menjadi 2HClO4. Oksida yang bukan logam yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi bisa menjadi excited oxide. Contohnya seperti N2, terus N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida non-logam dengan bilangan oksidasi rendah, contohnya CO dan NO, ini tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Selanjutnya yaitu oksida basa. Oksida basa yaitu oksida yang bereaksi dengan molekul air akan membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah ini adalah basa, kecuali BeO. Oksida logam basa bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida logam. Contohnya Na2S ditambah H2O akan menjadi 2NaOH. BaO ditambah H2O akan menjadi BaOH 2 kali. Tidak ada oksida yang non-logam yang memiliki sifat basa. Selanjutnya yaitu reaksi oksida asam basa. Reaksi antara oksida asam dan oksidasi basa dan reaksi antara oksida basa dan oksida basa ini menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Contohnya beker gelas yang berisi air dan ditetesi indikator bromtimol biru sebagai indikator agar terjadi perubahan warna apabila tersebut suatu produk dimasukkan dry ice yang mengandung CO2. Terjadi pembentukan asam karbonat diketahui dari perubahan warna larutan dari biru ke kuning. Nah, seperti ini reaksinya. CO2, misalnya CO2 ini termasuk asam, ditambah 2NaOH ini termasuk basa, akan menjadi Na2CO3 ini termasuk garam dan ditambah H2O, yaitu air. Sifat asam basa dari larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang terbantu dari reaksi antara asam dan basa. Contohnya seperti HCl termasuk asam, ditambah NaOH yang termasuk basa akan menjadi NaCl, yaitu garam, dan ditambah H2O, air. Karena garam mengandung 2 ion,
pH larutannya berpotensi dipengaruhi oleh kation atau anion, atau bahkan mungkin keduanya. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, atau basah. Itu tergantung pada sifat asam basah dari kation dan anion penyusunnya. Untuk selanjutnya yaitu pengklasifikasian garam. Untuk yang pertama yaitu garam yang menghasilkan larutan netral. Nah, ini reaksinya itu asam kuat ditambah basa kuat itu akan menjadi netral. Nah, garam yang menghasilkan larutan netral yang dibentuk dari anion asam kuat dan kation basa kuat. Larutan yang dihasilkan tidak akan bereaksi dengan molekul air. Contohnya NaNO3 Aqueous menjadi Na plus Aqueous tambah NO3 min Aqueous. Na plus ini adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH. Dan ion NO3 min ini adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Ini semua golongan 1 dan 2, contohnya litium dan kalsium. Dan semua kation logam bermuatan plus 1, contohnya magnesium itu adalah netral. Yang kedua yaitu garam yang menghasilkan larutan asam. Nih contohnya, asam kuat ditambah basa lemah itu akan menjadi larutan asam. Garam yang dihasilkan dari konjugasi asam kuat dari basa lemah itu akan menghasilkan larutan asam tersebut. Garam yang menghasilkan larutan asam ini mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepaskan proton ke air. Ini contoh reaksinya yaitu NH4 menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Ion NH4 plus ini adalah asam konjugasi kation dari basa lemah NH3 dan ion Cl- adalah basa konjugasi anion dari asam kuat HCl. Nah, untuk yang ketiga yaitu garam yang menghasilkan larutan basa. Ini yaitu asam lemah ditambah basa kuat itu akan menghasilkan larutan basa. Nah, garam yang menghasilkan larutan basa ini mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang melepaskan proton ke air. Contohnya, NaCN menjadi Na plus ditambah Cn-. Ion Na plus ada asam konjugasi dari basa kuat NaOH dan ion Cn- adalah basa konjugasi dari asam lemah HCN. Anion yang lain ini menunjukkan sifat dasar seperti NO2-, F-, CH3, COO-, dan CO3-. Untuk yang keempat yaitu garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Ini yaitu asam lemah dan basa lemah ini akan menghasilkan larutan asam ataupun basa. Keasaman keseluruhan dari larutan dilihat dari asam kuat relatif atau disebut dengan Ka dan basa kuat yaitu Kb dari ion yang dipisahkan. Jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K tinggi menentukan keasaman atau kebasaan larutan garam pada larutan garam. Contohnya NH4Cn ini akan menjadi NH4 plus ditambah Cn-. Untuk yang kelima yaitu garam yang dihasilkan dari anion amfiprotik. Jadi asam poliprotik ini ditambah basa lemah akan menjadi larutan asam ataupun basa. Kation ini berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam poliprotik. Anion ini amfiprotik ini hal ini dapat bertindak sebagai asam dan melepaskan proton ke air ataupun sebagai basa dan mengikat proton dari air. Jika anion amfiprotik maka dari asam poliprotik, maka kekuatan anion sebagai asam Ka atau basa Kb ini menentukan keasaman garam. Contohnya yaitu Na2HPO4 ini menjadi 2Na plus ditambah HPO42-. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi kedua
yaitu buffer solution, yaitu kesetimbangan buffer asam basa. Apa itu buffer? Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH darah. Kita berada pada kisaran 7,35 sampai 7,42. Jika pH darah kita berubah menjadi 7,00 atau menjadi 8,00, kita akan mati. Contohnya, danau dan sungai dengan pH kurang dari 5. Ini seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan ataupun ikannya akan mati. Larutan penyaga dapat menahan perubahan pH yang drastis pada penambahan sedikit asam kuat ataupun basa kuat. Umumnya sistem buffer ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan konjugat atau garamnya. Buffer bekerja karena sebagian besar komponen asam Ha dan basa amin. Masing-masing bereaksi dengan OH- atau H+ yang ditambahkan. Asam dan basa yang membantu buffer ini tidak boleh saling bereaksi melalui netralisasi. Ada dua jenis larutan penyangga buffer. Penyangga atau buffer. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam, umumnya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya. Contohnya CH3COOH ditambah H2O akan menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Komposisi penyangganya yaitu CH3COOH ditambah CH3COO ini akan membentuk CH3COONA. Untuk yang selanjutnya yaitu larutan penyangga basa, umumnya terbuat dari basa lemah dan konjugatnya. Contohnya NH3 ditambah H2O akan menjadi OH- ditambah NH4+. Komposisi buffernya yaitu NH3 ditambah NH4+ akan membentuk NH4Cl. Ada beberapa asam dan basa lemah yang umumnya dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer, yaitu ada asam asetat dan natrium asetat. Terus ada asam fosfat dan kalium fosfat, ada asam oksalat dan dinatrium oksalat, ada asam karbonat dan natrium karbonat, dan selanjutnya yaitu ada amonia dan amonium klorida. Contohnya, yaitu CH3COOH ditambah H2O akan menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Asam asetat ini adalah asam lemah dan posisi kesetimbangannya dari ujung ke kiri. Oleh karena itu, konsentrasi ion asetat tersebut kecil. Jadi untuk penambahan natrium asetat di dalam larutan ini untuk meningkatkan ion asetat ekstranya, yaitu akan menjadi CH3COONA menjadi CH3COO- ditambah Na+. Dalam hal ini, senyawa buffer tersusun atas senyawa penting, yaitu ada banyak asam asetat yang tidak terionisasi, ada banyak ion asetat dari natrium asetat, dan cukup ion hidrogen untuk membentuk larutan menjadi asam. Terus selanjutnya yaitu cara kerja buffer. Jika ditambahkan asam kuat H+ bergabung dengan ion asetat untuk membentuk asam asetat. Contohnya CH3COO- itu dari buffer dan ditambah H+. Ini terus akan menjadi CH3COOH. Akibatnya CH3COO- ini turun dan CH3COOH akan naik.
Karena sebagian besar ion H+ ini bisa dihilangkan. pH tidak akan banyak berubah. Jika ditambah basa kuat, buffer menghilangkan ion OH- dengan mereaksikan dengan H+ dari CH3COOH. Seperti CH3COOH ini adalah dari buffer dan ditambah dengan OH-. Itu akan menjadi CH3COO- ditambah H2O. Akibatnya tadi CH3COO- itu akan naik dan CH3COOH itu akan turun. pH tidak terlalu meningkat. Selanjutnya yaitu persamaan Henderson-Hazelbach. Untuk setiap asam lemah Ha, persamaan disosiasi dan Ka adalah Ha ditambah H2O akan menjadi H3O ditambah amin. Atau Ha menjadi H- ditambah amin. Untuk Ka ini yaitu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Kemudian kita akan mencari konsentrasi H+-nya, yaitu jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi amin. Untuk penambahan min log, yaitu min log konsentrasi H+ sama dengan min log Ka min log konsentrasi Ha dibagi konsentrasi amin. Jadi pH itu sama dengan pKa min log konsentrasi Ha dibagi konsentrasi amin, atau pH sama dengan P ditambah log Ka dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Jadi gitu rumus persamaannya. Selanjutnya yaitu menghitung pH buffer. Contohnya misalkan 1 mol HCOOH ditambah 0,5 mol NaCHOO ditambahkan ke dalam air dan diencerkan menjadi 1 liter. Hitung pH jika Ka HCOOH sama dengan 1,77 kali 10⁻⁴. Jadi konsentrasi HCOOH ini sama dengan 1 mol dibagi 1 liter sama dengan 1 molaritas. NaCHOO ini menjadi Na+ ditambah CHOO-. Untuk molnya yang NaCHOO ini yaitu 0,5 mol dan mol CHOO ini 0,5 mol juga. Jadi konsentrasi NaCHOO sama dengan konsentrasi CHOO dan sama dengan 0,5 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,5 molaritas. Ini baru mencari molaritasnya. Untuk reaksi kesetimbangannya yaitu HCOOH ditambah H2O akan menjadi H3O+ ditambah HCOO-. Nah, untuk mula-mulanya yaitu HCOOH ini yaitu 1, H3O-nya ini adalah 0, dan HCOO ini 0,5. Untuk reaksinya HCOOH ini yaitu min X, dan H3O ini plus X, dan HCOO- yaitu plus X. Jadi untuk kesetimbangannya ini dijumlahkan akan menjadi yang HCOOH ini 1 min X
H3O-nya ini adalah X dan HCOO min ini yaitu 0,5 plus X. Untuk mencari X-nya ya. Ka ini sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 4 ini tadi. Nah, sama dengan konsentrasi H3O plus dikali HCOO min dibagi HCOOH. Ini akan sama dengan H3O-nya tadi X dan konsentrasi HCOO min ini yaitu 0,5 plus X dibagi HCOOH ini yaitu 1 min X. Ini yang sama dengan konsentrasi X dikali konsentrasi 0,5 dibagi 1,0 atau 1. X jadi sama dengan 3,54 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Jadi check assumption yaitu 3,54 kali 10 pangkat min 4 tadi dibagi 0,5 dikali 100% sama dengan 0,069%. Jadi untuk mencari pH-nya, pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log konsentrasi 3,54 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,45. Selanjutnya itu kapasitas buffer dan jangkauan atau range buffer. Kapasitas buffer ini yaitu ukuran kekuatan buffer. Kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. pH buffer tidak bergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut maupun relatif. Nah, untuk dalam hal konsentrasi absolut, semakin terkonsentrasi komponen buffer, semakin besar kapasitasnya. Itu buffer 1, contohnya buffer 1 molaritas CH3COOH ditambah 1 molaritas CH3COO min dikali 1 liter. Ini memiliki pH 4,74. Untuk buffer 2 ini ada 0,1 molaritas CH3COOH ditambah 0,1 molaritas CH3COO min dengan ada 1 liter pH-nya 4,74. Nah, untuk buffer 1 ini memiliki kapasitas yang lebih besar karena lebih konsentrat. Dalam hal konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Perbandingannya yaitu persentase perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada dua rasio awal yang berbeda. Contohnya untuk buffer 1, yaitu 1 molaritas konsentrasi Ha ditambah 1 molaritas konsentrasi amin. Ini akan ditambahkan oleh 0,1 mol OH- ke 1 liter buffer. Ini memiliki persen perubahannya yaitu 2%. Untuk buffer 2 yaitu 0,25 molaritas konsentrasi Ha ditambah 1,750 molaritas konsentrasi amin ditambahkan 0,01 mol OH- ke 1 L. Ini persen perubahannya yaitu 4,7%. Perubahan rasio konsentrasi ini lebih dari 2 kali lebih besar ketika konsentrasi awal komponen yang sangat berbeda. Suatu buffer memiliki kapasitas tertinggi bila konsentrasi komponennya sama, yaitu konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha itu adalah sama dengan 1. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer, semakin rendah kapasitas buffernya. Karena log 10 sama dengan plus 1 dan log 0,1 sama dengan min 1. Buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam plus min 1 unit pH pKa dari komponen asam, yaitu akan menjadi pH sama dengan pKa plus log kali 10 per 1 sama dengan pKa plus 1. Dan untuk ini yaitu pH sama dengan pKa ditambah log 1 per 10 sama dengan pKa min 1.
Nah, untuk selanjutnya yaitu menyiapkan buffer. Yang pertama yaitu tentukan pasangan asam basa konjugasinya, yaitu seperti pH yang diinginkan berapa, pilih pKa yang terdekat dengan pH yang diinginkan tadi. Yang kedua yaitu temukan rasio konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha yang memberikan pH yang diinginkan. Jadi rasio itu ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Yang ketiga yaitu pilih konsentrasi buffer dan hitung jumlah yang akan dicampur. Jadi untuk sebagian besar aplikasi laboratorium ini memiliki konsentrasi dari 0,05 molaritas hingga 0,5 molaritas. Itu yang keempat yaitu campurkan jumlahnya dan sesuaikan pH buffer ke nilai yang diinginkan. Jadi rancang sistem buffer dengan pH 4,60. Contohnya yaitu terus konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COO ini sama dengan 1,4. Misal ada dapat menggunakan 1,4 molaritas tadi CH3COOH dan 1 molaritas CH3COO min. Kemudian rasio yang lebih penting itu daripada jumlah yang digunakan. Namun jumlah tersebut mempengaruhi kapasitas buffer untuk menahan perubahan pH. Jika Anda menggunakan konsentrasi yang terlalu rendah, persamaan Henderson-Hasselbalch ini tidak akan valid. Nah, untuk tadi yaitu pH 4,60, konsentrasi H+ adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 M atau molaritas. Jadi ini perhitungannya, dalam perhitungannya ini misalnya konsentrasi Ha atau konsentrasi amin ini sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Ini diperlukan konsentrasi lebih dari 5 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu solubility equilibria atau kesetimbangan larutan. Untuk poin-poinnya ini termasuk tentang ion produk, KSP, tentang kelarutan produk konstan KSP, perhitungan yang melibatkan KSP, dan effect of a common ion. Efek dari ion yang sama dan predicting precipitate formation atau memprediksi pembentukan endapan. Di mana banyak kejadian di alam ini mengalami suatu reaksi yang yaitu pengendapan. Ketika pengendapan terjadi, maka senyawa ionik hal tersebut akan memiliki daya solubilitas yang rendah dan sedikit larut dalam air. Contohnya seperti pembentukan batu ginjal, itu kan di dalamnya ada CaS, PO4 kali 2, dan CaC2O4. Lalu pembentukan gula, itu kan adanya CaCO3. Ketika senyawa ion larut dalam air, maka akan mengalami ionisasi untuk menjadi ion-ion penyusunnya. Misalnya NaCl, ini NaCl akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Beberapa senyawa ion ini sifatnya sedikit larut dalam air. Ketika senyawa mencapai kesetimbangannya, hanya ada senyawa ion yang larut dalam air yang bersifat dengan solid dissolved. Nah, untuk yang pertama yaitu the ion product expression KSP atau tentang ekspresi ion produk KSP. In the water, ion compound from ion as a product. Di dalam air senyawa ion dari ion itu sebagai produk. Contohnya PbF2 akan menjadi Pb2+ ditambah 2F-. Pada keadaan setimbang, bisa ditulis keadaan setimbangnya, yaitu Qc sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi F-2 pangkat 2 dibagi konsentrasi PbF2.
sama dengan QC kali konsentrasi PbF2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali F min pangkat 2. QSP sama dengan konsentrasi PbF2 plus dikali F konsentrasi F min pangkat 2. QSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali F min pangkat 2. Itu sama dengan KSP juga. Jadi untuk PbF2 ini, ketika Pb dilarutkan dalam air, maka PbF ini akan mengalami ionisasi Pb2 plus dan 2F. Untuk yang selanjutnya, yaitu solubility product konstan, KSP, konstanta hasil kali kelarutan. KSP. Ini didefinisikan the solubility product or KSP, ini di mana ini sama dengan KSP, yaitu beberapa konsentrasi dipengaruhi oleh koefisien stoichiometrinya. KSP ini adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan larutan dari senyawa ion yang kelarutannya rendah atau sedikit larut. KSP juga hanya dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi dari senyawa ion. Contohnya AgCl menjadi Ag plus tambah Cl min. Konstanta pada kesetimbangannya untuk proses kelarutannya itu ditulis KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Ini menentukan larutan jenuhnya. Semakin kecil KSP, semakin rendah kelarutannya. Selanjutnya yaitu calculation involving KSP. Perhitungan yang melibatkan KSP. Untuk menetapkan nilai KSP dengan mengukur kelarutannya adalah seberapa banyak garam yang diperlukan supaya mencapai larutan jenuhnya. Ekspresinya di konsentrasi molar, di mana solubility setara dengan banyaknya mol dari garam yang dilarut dalam 1 liter pada keadaan jenuhnya. Contohnya yaitu 1 liter larutan jenuh pada suhu 25 derajat Celcius. Itu mengandung CaC2O4, di mana CaC2O4 ini dikeringkan sehingga tersisa residu 0,0061 gram. Berapa nilai KSP-nya? Dengan molekul CaC2O4 sama dengan 128 gram per mol. Jadi mol CaC2O4 itu sama dengan 0,0061 gram dibagi 128 gram per mol. Itu akan menjadi 4 kali 8 kali 10 pangkat min 5. Molar solubility CaC2O4 ini sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 liter sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Untuk reaksi kesetimbangannya yaitu CaC2O4. Ini akan menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 pangkat 2 min. Dengan mula-mula Ca2 plusnya ini 0 dan C2O4 2 minnya juga 0. Dengan reaksi tadi 4,8 kali 10 pangkat min 5 dan C2O4 2 min ini juga sama. Jadi untuk setimbangnya sama. Jadi KSP-nya yaitu konsentrasi Ca2 plus dikali C2O4 2 min sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 4,8 kali 10 pangkat min 5 ini akan sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 9. Nah, lagi ditemukan mol PbL2 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah KSP-nya? Jadi mol PbL2 ini sama dengan 1,2
kali 10 pangkat min 3 mol. Molar solubility-nya yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 liter sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Untuk reaksi kesetimbangannya yaitu PBI 2, tadi PBI ya, bukan PBL. PBI 2 ini akan menjadi PB2 plus tambah 2 min. Untuk mula-mulanya yaitu PB2 plus ini 0 dan 2I-nya juga 0. Untuk reaksinya tadi plus 1,2 kali 10 pangkat min 3 dan 2I-nya yaitu plus 2,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi untuk reaksi setimbangnya ini, jadi KSP-nya itu konsentrasi PB2 plus dikali konsentrasi 2I min, konsentrasi I min pangkat 2 itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2,4 kali 10 pangkat min 3 ini pangkat 2. Jadi hasilnya 6,9 kali 10 pangkat min 9. Nah, ada lagi. Ada sebuah larutan yaitu CaF2. Hitung larutan dalam gram per liter dari CaF2 dalam air di mana sudah diketahui solubility product konstan 3,4 kali 10 pangkat min 11. Dengan molekul CaF2-nya yaitu 78,1 gram per mol. Jadi reaksi kesetimbangannya yaitu CaF2 menjadi Ca2 plus ditambah 2F min. Untuk mula-mulanya yaitu Ca2 plusnya ini 0 dan 2F-nya juga 0. Untuk reaksinya CaF2 ini yaitu min X, Ca2 plusnya plus X, 2F minnya plus 2X. Reaksi setimbangnya Ca2 plus ini X dan 2F-nya ini 2 plus. Untuk mencari X-nya yaitu KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Jadi konsentrasi X dikali konsentrasi 2X pangkat 2 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya 4 X pangkat 3 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 11. X-nya yaitu 3 akar 3,4 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Untuk yang selanjutnya yaitu effect of a common ion, yaitu pengaruh ion yang sama. Di mana kelarutan suatu senyawa ionik dalam suatu pelarut di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Contohnya, kelarutan CaC2O4 di dalam suatu larutan yang mengandung CaCl2. Nah, ion senama ini mengakibatkan CaC2O4 ini menjadi berkurang tingkat kelarutannya jika dibandingkan dalam pelarut airnya. Hal ini mengikuti prinsip Le Chatelier, di mana penambahannya ion senama ini tidak menurunkan kelarutan pada senyawa ionik. Ada faktor lain di senyawa yang sama ini. Misalnya, ada suatu kristal dari CaC2O4 ini dilarutkan dalam pelarut air murni. Ketika dilarutkan akan mengalami ionisasi menjadi CaC2O4 menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 2-. Larutan tersebut itu akan ditambahkan CaCl2 yang mudah larut ini, yaitu jadi CaCl2 menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl-. Sehingga akan memperoleh kesetimbangan CaC2O4 menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 2-. Jadi kalsium oksalat yang mengendap
penurunan kelarutan dari CaC2O4 dalam larutan yang mengandung tersebut. Ini adalah suatu pengaruh untuk penambahan ion senama. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh pengaruh ion senama. Berapa kelarutan dari CaC2O4 0,15 molar molaritas CaC2O4 dengan konsentrasi 2,3 kali 10 pangkat min 9. Untuk CaC2O4-nya yaitu memiliki 1 liter dan memiliki molaritas 0,15. Sebelum ditambahkan, jadi CaCl2 ini menjadi Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Setelah penambahan CaC2O4 menjadi Ca2 plus ditambah C2O4. Catatannya yaitu larutan dari CaC2O4 ini menurun dalam larutan yang mengandung CaCl2. Untuk reaksi kesetimbangannya yaitu CaClO4 menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 2 min. Mula-mulanya yaitu Ca2 plus ini yaitu 0,15, untuk C2O4 2 minnya yaitu 0. Reaksinya yaitu Ca2 plusnya ini plus X, C2O4 2 minnya yaitu plus X juga. Jadi untuk equilibriumnya yaitu 0,15 ditambah X dan C2O4 2 minnya yaitu X. KSP-nya yaitu sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali C2O4 2 min. Menghasilkan KSP-nya tadi 2,3 kali 10 pangkat min 9 sama dengan konsentrasi 0,15 plus X dikali konsentrasi X sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,15 kali 0,15 ditambah X. Itu akan menghasilkan 2,3 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,15 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 8. Untuk ceknya yaitu 2,3 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,15 dikali 100%. Itu akan menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 69%. Selanjutnya yaitu predicting precipitate formation, yaitu memprediksi pembentukan endapan. Untuk melarutkan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut mungkin ada larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutannya lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai KSP dengan KSP untuk garam untuk memprediksi apakah akan terbantu endapan ataupun tidak. Yang akan terbantu endapan yaitu Q itu lebih besar daripada KSP, yaitu lewat jenuh. Untuk yang tidak akan terbantu endapan, ini Q sama dengan KSP jenuh atau jenuh, dan Q kurang dari KSP tidak jenuh. Nah, untuk contohnya yaitu PB NO3 kali 2 ditambah dan NaCl. Larutan keduanya ini dilarutkan dalam air sehingga larutan tersebut mengandung Pb2+ sebanyak 0,05 molaritas dan Cl sebanyak 0,1 molaritas. Apakah PbCl2 ini terbentuk dengan KSP? PbCl2 sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5. Untuk kesetimbangannya yaitu PbCl2 akan menjadi Pb2+ ditambah 2 Cl min. Untuk KSP itu sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl min pangkat 2. Sama dengan konsentrasi 0,05 dikali konsentrasi 0,1 pangkat 2 sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 4. Jadi KSP ini lebih besar daripada KSP, maka Pb2+ dan Cl akan bereaksi menghasilkan PbCl2. Untuk selanjutnya yaitu materi keempat.
yaitu equilibria involving complex ion, yaitu kesetimbangan yang melibatkan ion kompleks. Di sini ada apa itu ion kompleks, pembentukan ion kompleks dan ion kompleks dan kelarutan endapan. Yang pertama yaitu apa itu ion kompleks. Ion sederhana itu adalah ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Contohnya seperti Na+ dan CH3COO-. Untuk ion kompleks ini terdiri dari satu ion logam pusat yang mana logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul. Contoh dari ion kompleks yaitu seperti CrNH3 6 kali 6 pangkat 3 plus. Cr3 plus ini pusat dikelilingi oleh 6 ligan. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NH3 memberikan keseluruhan 3 plus muatan. Di sini kita fokus pada kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Contoh ion kompleks ini ada seperti ion hidroksida, fluorida, sianida. Juga ada yang bentuk molekul seperti air, CO2, amonia. Itu selanjutnya yaitu pembentukan ion kompleks. Ada suatu garam dengan rumus MnO3 kali 2. M tersebut ini menandakan adanya ion logam pada garam tersebut. Garam NO2 ini NO kali 2 ini dilarutkan dalam air yang kemudian akan terbentuk ion kompleks, di mana dengan dilarutkan dalam air maka air ini akan berperan sebagai ligan yang posisinya akan mengelilingi dari ion metal tersebut. Atau M. M ini yaitu garam ya. Misal M. NO3 kali 2 menjadi M2 plus ditambah 2 NO3 min. Ini akan mengalami ionisasi menjadi MNO3 kali 2 ditambah 4H2O akan menjadi MH2O kali 4 pangkat 2 plus ditambah 2 NO3 min. Jika keseluruhannya dalam pembentukannya ion kompleks pada pakai reaksi yang kedua tadi ini MnO3 kali 2 ini yang udah mengalami ionisasi akan berikatan dengan H2O sebanyak 4 sehingga dihasilkan kompleks ion. Ini ya. Jadi untuk ekspresi kesetimbangannya yaitu Kc sama dengan konsentrasi MnH3 kali 4 maka 2 ditambah konsentrasi H2O pangkat 4 dibagi konsentrasi M H2O kali 4 pangkat 2 ditambah NH3 konsentrasi NH3 pangkat 4. Kc ini bisa diekspresikan konstanta kesetimbangan ini yang menjadi new equilibrium constant adalah formation constant. Kf sama dengan Kc per konsentrasi H2O pangkat 4 sama dengan konsentrasi MnH3 kali 4 pangkat 2 plus dibagi konsentrasi MH2O pangkat 2 plus dikali konsentrasi NH3 pangkat 4. Untuk pembentukan ion kompleks antara ion logam terhidrasi dan molekul ligan L memiliki MH2O X pangkat NT ditambah XL menjadi MLX pangkat NT ditambah XH2O. Equilibrium expression-nya yaitu Kf sama dengan konsentrasi MLX pangkat NT dibagi konsentrasi MH2O X pangkat NT dikali konsentrasi L pangkat X.
Nah, untuk M H2O 2O kali 4 pangkat 2 ditambah 4 NH3 ini akan menjadi MNH3 NH3 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 H2O. Jadi dalam pembentukan MNH3 kali 4 pangkat 2 plus ini itu terdiri dari 4 tahapan di mana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap. Karena reaksi kesetimbangan terdiri dari 4 tahap, maka KF-nya itu ada 4 nilai atom masing-masing KF pada tiap tahapan lebih dari 1 juga. Karena NH3 ini mampu menggantikan H2O, maka NH3 bersifat basa yang kuat sehingga mampu menggeser molekul air. Apabila kita tambah NH3 secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung MH2O4 pangkat 2 plus, maka hampir sama ion M2 plus akan membantu MNH3 kali 4 pangkat 2 plus. Untuk selanjutnya yaitu ion kompleks dan kelarutan endapan. Adanya ligan meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air. Jika senyawa tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik, contohnya besi 2 sulfat, FeS ditambah H2O menjadi Fe2 plus ditambah HS ditambah OH-. Nah, untuk KSP-nya itu 8 kali 10 pangkat min 16. Untuk FeS ini jika larut dalam air, dia akan membantu Fe2 plus terus plus S plus OH-. Ketika ditambah satu molaritas NaCN cenderung membantu Na plus Cn-. Ion logam ini bisa berperan sebagai ligan. Seperti contohnya reaksi kesetimbangannya Fe2 plus ditambah 6 Cn- akan menjadi FeCN kali 6 pangkat 4-. Dengan KF-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 20. Untuk melihat dari efek pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS, maka kita bisa menggabungkan dua equation untuk mengetahui apakah pembentukan ion kompleks ini benar meningkatkan kelarutan FeS atau tidak bisa dihitung dengan mengkalikan KSP dengan KF-nya. K overall sama dengan KSP kali KF. Sama dengan 8 kali 10 pangkat 16 kali 3 kali 10 pangkat 35 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 20. Ini tadi kembali KF-nya tadi. S ini akan lebih mudah mengalami diskusiasi menjadi ion penyusunnya dengan tambahan ligan. Contohnya itu berapa mol AgBr yang dapat larut dalam 1 liter NH3 1 molaritas. Yaitu penyelesaiannya yaitu kita reaksi kesetimbangan dulu. AgBr akan menjadi Ag plus Br dengan KSP-nya tadi 5,4 kali 10 pangkat min 15. Untuk dianalisis ion kompleksnya yaitu Ag plus 2NH3 akan menjadi Ag NH3 2 plus dengan KSP 1,6 kali 10 pangkat 7. Apabila digabungkan kedua kesetimbangan bisa dilihat kolerasinya ini. AgBr akan menjadi Ag plus ditambah Br min dan Ag plus ditambah 2NH3 ini akan menjadi Ag NH3 2 plus. Jadi untuk Kc ini sama dengan Kf Ag NH3 2 plus dikali KSP AgBr sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 7 dikali 5,4 kali 10 pangkat min 13 sama dengan 8 kali 10 pangkat 4. Untuk analisis menggabungkan dengan dua persamaan ini, yaitu kesetimbangan larutannya, AgBr menjadi Ag plus ditambah Br min. Untuk kesetimbangan ion kompleksnya yaitu Ag plus ditambah 2NH3 menjadi Ag NH3 2 plus.
Jadi untuk totalnya yaitu AgBr ditambah 2NH3 menjadi AgNH3 2+ ditambah Br-. Untuk KC-nya yaitu konsentrasi AgNH3 2+ dikali konsentrasi Br- dibagi konsentrasi NH3 kali 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini reaksi setimbangnya dengan mula-mula 2NH3 ini 1, AgNH3 2+ min 0, Br-nya juga 0. Untuk reaksinya yaitu 2NH3 ini min 2X, AgNH3 2+-nya ini X, dan Br-nya ini adalah X. Untuk setimbangnya 2NH3 ini 1 min 2X, AgNH3 2+-nya ini X, dan Br-nya ini adalah X. Kita masukkan, jadi KC sama dengan kan konsentrasi AgNH3 2+ dikali konsentrasi Br- dibagi konsentrasi NH3 kali 2 atau pangkat 2, ya pangkat 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Lalu AgNH3 ini dimasukkan, yaitu konsentrasi X kali konsentrasi X dibagi konsentrasi 1 min 2X sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Ini diakarkan menjadi X per 1 atau X bagi 1 min 2X sama dengan 2 kali 8 kali 10 pangkat min 3. X sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,0 ini atau 1 min 2X. X sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 min 5,6 kali 10 pangkat min 3X. Lalu ini pindah. Jadi X plus 5X tambah 5,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 6. X sama dengan 2 kali 10 X sama dengan 2 kali 8 kali 10 pangkat min 3M. Maaf, ini 2,8 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi X sama dengan konsentrasi AgNH3 2+ itu sama dengan konsentrasi Br dan sama dengan konsentrasi AgBr yaitu 2,8 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Mol AgBr ini sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 mol dikali 1 liter itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 mol. Terima kasih, itu adalah penyampaian materi 4 materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.